Halo, aku Peti dari podcast Main Mata. Aku Aya dari channel YouTube Kanaya Sofia. Kami dari Papaya. Di episode ini kami bakal ngobrolin tentang perpustakaan Jakarta yang baru aja dibuka. Dan juga tentunya tentang buku-buku yang lagi kami baca. Dan tentang acara-acara buku yang menarik. Episode ini didukung oleh Books and Beyond. So, stay tune! Tahu nggak, ada yang lagi rame di timeline Instagram sama Twitter. Apa-apa-apa. Jadi ternyata perpustakaan Jakarta yang di Taman Ismail Marzuki itu baru dibuka kemarin. Buat umum tuh tanggal 8 Juli. Iya. Tapi sebenarnya itu reopening sih, reopening setelah mereka renovasi. Kalau nggak salah berita renovasinya tuh udah dari 2-3 tahun yang lalu ya, 2019 gitu. Terus akhirnya kemarin rame banget, banyak banget yang ngepost ya, perpustakaan Jakarta dibuka lagi dan itu keren banget. Kamu udah lihat belum fotonya? Udah. Pas tadi kamu bilang itu lagi rame si perpustakaan Jakarta, iya itu di timeline Instagram sama Twitterku juga isinya banyak banget ya orang-orang yang ngomongin tentang si perpus ini dan ngelihat bentuknya sih kayak aduh bagus banget. Kayak desainnya tuh minimalis, industrialis, salah. Bener Kan? Kayak ada ornamen-ornamen kayu, beton dan kayaknya bakal cozy banget sih kalau ke sana. Iya. Terus kan arsiteknya Andra Matin ya, yang memang udah terkenal banget lah dia. Jadi kayak no wonder sih perpustakaan Jakarta sekarang bentuknya jadi cakep banget. Ini sebenarnya bukan sekarang ya, karena emang sebelumnya belum ada kan perpustakaan Jakarta. Belum ada, makanya nih aku mau nanya juga, kamu pernah gak ke perpustakaan yang emang tujuannya tuh mau baca buku atau minjem buku? Kalau ditanya kayak gitu sih belum. Sama banget. Bahkan sebelum pandemi pun 2019-2018 aku tuh ke perpustakaan cuma buat menghadiri acara gitu. Either acara orang lain aku datangi atau emang acaranya aku gitu. Aku ngisi di situ. Tapi kalau sengaja dateng buat gue mau baca buku di perpus ini gitu supaya konsen, atau gue mau minjem buku di perpus yang ini karena bukunya cuma ada di situ. Itu kayaknya belum pernah. Aku juga belum sih. Terus kalau tadi kamu bilang gitu aku jadi inget kayaknya terakhir ada intensi aku mau ke perpus pinjem buku itu memang waktu di kampus. Karena butuh ya. Karena butuh buat belajar ya. Iya, kalau pembelaan dari aku sih kayak soalnya yang aku lihat perpustakaan di Jakarta ya, karena kan aku tinggal di Jakarta, nggak ada yang segitu nyaman, terus terlihat cool alias keren gitu untuk sengaja didatengin buat baca buku gitu. Tapi begitu perpustakaan Jakarta yang baru dibuka, kayaknya boleh juga sih emang meniatkan diri ke sana gitu ya untuk baca buku gitu, untuk hangout lah ya. Iya benar. Akhirnya ada tempat ada perpustakaan yang kayaknya emang nyaman untuk kita baca buku, untuk kita sekalian nongkrong gitu ya. Soalnya memang waktu itu justru malah jahat banget sih emang. Bukan jahat ya, maksudnya kayak gitu ya, sebagai orang Indonesia malah belum explore perpustakaan yang ada di Jakarta aja nih tempat tinggal. Tapi waktu dulu berapa tahun lalu ke Singapura, malah justru aku datengin perpustakaan di sana gitu. Ya? Gimana di sana kondisi perpustakaannya? Wah itu sih mereka tuh kayak di tiap distrik tuh ada, selalu ada gitu ya, perpustakaan kecil dan bagus-bagus bentuknya, terus selalu rame juga, tapi hening karena kan perpustakaan ya nggak boleh berisik. Cuman dari ibu-ibu, dari anak, dari kakek nenek gitu tuh ada, karena kayak jadi tempat hangout gratis dan ya seru aja sih ngeliat mereka kayak emang itu mereka santai di situ sambil baca buku. Jadi gitu. Kayak community hub gitu ya. Emang tetangga masyarakat sekitaran situ udah ada mindset bahwa kalau ngumpul kita ke perpustakaan aja yuk gitu ya. Iya, bisa nongkrong di situ. Benar. Nah, kalau kamu sendiri nih, tadi kan kamu bilang ke perpus di sini untuk menghadiri acara doang gitu ya, atau emang ada acara kamu. Nah, berarti perpus apa yang udah pernah kamu datengin? Perpustakaan, aku lupa namanya apa, tapi letaknya tuh di Senayan. Perpustakaan Kemendikbud kalau nggak salah, yang di sampingnya FX, itu satu. Perpustakaan Jakarta pun aku pernah datang sebelum dia direnov, itu tahun berapa ya? 2019 kayaknya, bener-bener bertepatan sebelum dia mau ditutup dan akhirnya direnovasi. Itu aku masih sempat datang tuh. Sebentar, emang dulu perpustakaan Jakarta ada? Bukannya yang HB Yasin? HB Yasin ya itu namanya. Pokoknya yang ada di tim, yang begitu masuk gerbang di sebelah kanan. Nah, aku situ itu cuma buat acara. Jadi pas aku masuk ke sana kayak,
Wah, sepi sih, cuman saking sepinya jadi kayak takut mau datang sendirian. Terus yang kedua, pembelaan kedua, ini podcast isinya pembelaan mulu. Pembelaan kedua adalah kenapa aku nggak pernah minjem buku ke perpustakaan, karena buat aku pribadi kayak lebih memilih untuk membeli aja bukunya supaya aku tuh bisa bebas baca kapanpun gitu. Terus kayak bukunya aku punya dan aku bisa garis bawahi, aku coret-coret, aku tandain segala macem gitu. Iya. Sama mungkin ya, kalau di sini ya Jakarta kan bisa dibilang jaraknya lumayan jauh-jauh ya. Bener. Kalau misalnya perpustakaan yang gak deket rumah tuh kayak mau minjem dan balikin bukunya agak PR ya. Tahu-tahu udah lama nggak balikin, dendanya ini gede lagi. Iya, itu dia. Terus tadi aku sempet lihat Twitter, terus ada tweet dari Mas Eka Kurniawan gitu ya, yang nge-share satu artikel di New York Times. Dia intinya topiknya itu adalah bahwa pasca pandemi semakin banyak toko buku indie yang dibuka di Amerika sana gitu. Karena mereka ada demand orang-orang yang lebih pengen dapat rekomendasi dari real person gitu, orang-orang gitu, bukan dari algoritma. Kalau kita belanja di website kan algoritma tuh yang ngempanin kita rekomendasi. Nah, ternyata sekarang lebih banyak orang yang prefer untuk dapat rekomendasi dari orang asli gitu. Nah, aku jadi teringat sama perpustakaan online buatan teman-temanku yang ada di circle aku. Jadi mereka minjemin buku-bukunya mereka secara online, baik itu di Instagram maupun di Twitter gitu ya. Nah, kalau menurut aku itu menarik sih. Jadi kayak mereka punya pilihan-pilihan buku yang emang spesifik, dan kalau kita kenal sama orangnya, udah tahu nih si A tuh preferensi bacanya kayak gini-gini. Jadi kita langsung tahu mau minjem buku apa dari dia. Menurut aku yang kayak gitu tuh harus diperbanyak gitu, supaya lebih banyak variasi kita meminjam buku, dan buku-buku yang selama ini kita nggak tahu karena kurang hype-nya, tapi dibaca oleh mereka jadi dapat gitu exposure-nya. Menurut aku itu menarik sih. Ya itu sih di Jakarta apa di mana mereka? Yang satu lokasinya di Bandung, satu lagi di Surabaya. Tapi emang kalau kayak gitu lebih cocok untuk yang satu kota kali ya, supaya ongkirnya nggak kemahalan. Iya, kalau jauh ongkirnya juga ntar lebih mahal dari harga bukunya soalnya. Makanya agak males juga. Kalau di Jakarta ada nggak sih yang kayak gitu? Di Jakarta aku nggak tahu ya, belum ya? ada. Jadi apakah kamu berminat untuk? Sebenarnya pengen nih ya, soalnya buku-buku yang udah aku baca dan aku simpen kayak sayang gitu kalau nganggur. Jadi mendingan pengennya dipinjemin, terus apalagi orang udah tahu kalau aku doyannya ya genre bacaan yang seperti itu. Jadi mereka juga udah tahu kayak, Kak, aku pengen minjem ini gitu. Tapi ya doakan lah ya supaya terwujud. Ya tapi seru banget sih. Ya makanya kan kalau di sini juga aku ngerasa memang kalau misalnya ke toko buku indie ya, misalnya kayak kalau di Jakarta ya mungkin yang orang paling banyak tahu ya Pos Santa atau Transit Santa. Bener. Gitu ya. Ketika datang ke sana ataupun mungkin DM-an gitu sama mereka bisa ngerekomendasiin buku nih, pengen nyari yang kayak gini lagi apa sih, terus dia rekomendasiin buku-buku ini gitu. Jadi emang ya personal recommendation-nya dari si pemilik toko bukunya, booksellernya juga lebih enak ya, lebih kayak dia bilang begini katanya bagus, jadi kayak ada personal interest yang akhirnya memutuskan kita untuk ya gue beli atau gue pinjem gitu. Bener. Kalau di Amerika tuh lebih ke toko buku offline atau toko buku offline. Jadi yang disorot di artikel itu ada satu perempuan namanya Miss Yu, dia umur 27 tahun, dia buka toko buku indie di Chinatown. Waktu itu orang-orang bilang katanya, wah lu gila lu katanya buka toko buku pas lagi pandemi gini, terus udah gitu lagi ada waktu itu kan ada Asian Hate ya, movementnya Asian Hate, pokoknya orang-orang Asia kayak dikecam gitu di Amerika. Tapi nyatanya setelah dia membuka toko buku itu dengan pilihan buku-buku yang cukup spesifik gitu ya, dari penulis Asia dan juga imigran, itu ternyata penjualannya profit katanya dalam waktu 4 bulan. Dari situ akhirnya diliput sama New York Times, ternyata banyak gitu loh toko buku seperti itu yang berdiri di US pasca pandemi, dan nyatanya orang-orang memang haus sama literasi buku-buku yang spesifik, kayak ditulis oleh
itu tadi imigran, terus misalnya queer people. Jadi setiap toko buku punya ciri khasnya masing-masing. Menurut aku itu menarik dan kayaknya di Indonesia harus dibanyakin. Iya, bener. Soalnya saat ini aku juga tahu itu Kosanta sama Transit. Yang emang koleksi bukunya tuh lumayan beda lah dibanding yang kita temui di toko buku mainstream gitu. Bener. Kalau ngomongin buku nih ya, berarti sekarang lagi baca buku apa? Harus ya. Kita ngomongin buku tapi lagi gak baca buku. Tapi sebenarnya aku juga lagi baca buku tapi baru 2 lembar. Wah. Jadi aku lagi baca judul bukunya itu Maria Beetle yang ditulis oleh Kotaro Isaka. Nah ini tuh bakal difilmin dan tayang bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah filmnya itu nanti dibintangi sama Brad Pitt, Sandra Bullock. Oh iya. Dan ada komedi-komedinya gitu, ada actionnya, ada komedinya. Nah itu aku sebenarnya tahu trailer filmnya dulu, baru tahu kalau itu tuh diangkat dari buku gitu kan. Terus jadi ini kayak sebelum nonton filmnya mau baca bukunya dulu. Bener gitu. Okay. Terus ada perbedaan judul gitu. Kalau di versi Inggrisnya dia kasih judulnya Bullet Train. Bullet Train, sementara kalau di terjemahan bahasa Indonesia pakai terjemahan langsung dari bahasa Jepangnya yaitu Maria Beetle itu. Tadinya orang-orang sempat bingung, kok Maria Beetle kan di US judulnya Bullet Train gitu kan. Terus aku cek di Goodreads, oh ternyata ini adalah judul asli dari bahasa Jepangnya itu Maria Beetle artinya gitu. Teman aku belum tahu kenapa dikasih nama judul Maria Beetle karena belum baca ceritanya. Oke, itu salah satu faktor penasaran juga sih. Oke. Ini penulisnya orang Jepang atau orang Jepang yang di Jepang atau orang Jepang Amerika? Orang Jepang yang di Jepang, dan tapi emang namanya lumayan gede gitu. Jadi bahkan sampai akhirnya diadaptasi jadi film Hollywood gitu. Iya. Oh, wow. Menarik kan? Menarik. Jadi gitu bukunya tebal lagi 600 halaman. Kalau kamu lagi baca buku apa? Sekarang sih lagi baca 2 non-fiksi ya. Satu baru kelar. Ini yang judulnya Make Time. Oh, si John Zeratsky sama Jake Knapp. Itu bagus sih. Aku udah pernah lihat, kayaknya kamu juga sempat udah baca buku ini kan. Iya, bagus banget. Impresinya? Bagus sih. Terus apa ya? Mereka bener-bener praktikal banget ya di bukunya tuh, kayak pokoknya lakuin ini terus ngasih taktiknya segala macem, dan kayak taktiknya super detail ya. Bener. Sampai kayak ketika misalnya dia lagi ngomongin taktik ini, kadang aku mempertanyakan kan, aduh tapi kalau misalnya nggak bisa gini gimana? Dia jawab di berikutnya. Langsung ada alasannya gitu ya. Iya benar. Terus dia suka ada diselipin sama humor-humornya, itu yang aku suka sih. Iya, cerita-cerita mereka lucu sih. Terus gimana mereka kerja pas lagi pulang ngelihat anaknya malah jadi suka mainan handphone gitu kan. Sama kayak eksperimen mereka untuk bikin kita bisa ngeluangin waktu nih buat hal-hal yang penting di hidup kita gitu kan. Kayak eksperimennya gila banget sih. Banget. Bagian yang paling menarik buat kamu yang mana? Waduh, yang mana ya? Kalau buat aku yang bagian burner list. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya itu antara si John atau si Jack yang punya teori itu. Jadi kalau misalnya kita dalam seminggu nih punya banyak kegiatan yang pengen dikerjain, coba bikin dibagi, kayak misalnya kita ngebagi masakan. Jadi kan kalau kompor di luar negeri kan ada 4 tuh ya. Ada 4 corong gitu ya, 4 api ya. Kadang yang satu buat masak makanan utamanya, terus yang api sebelahnya buat makanan yang lain. Nah, bikin kayak gitu juga. Jadi dikelompokin mana yang harus banget dikerjain duluan, mana yang bisa dikerjain sela-selanya, terus mana juga yang kayaknya pengen dikerjain tapi sebenarnya nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Itu aku bener masih nempel sampai sekarang dan masih aku terapin itu si burner list itu. Oh iya. Emang ngebantu banget. Aku paling mungkin yang cukup ngena juga ya, yang dia bilang ketika kita udah milih, kan dia bilangnya kita milih highlight ya. Betul. Satu aktivitas yang dijadiin prioritas kita di hari itu gitu kan. Terus tapi di akhir dia juga bilang jangan saklek-saklek amat. Kalau misalnya sampai nggak pagi sampai siang ternyata si highlightnya belum terlaksana, cari highlight lain aja nggak apa-apa gitu, biar nggak stres. Bener, mereka kadang suka terlalu saklek gitu kan, kayak aduh malah jadi sebel gitu atau jadi sedih. Jadi sama hal lain yang aku inget tapi aku lupa alasannya kenapa. Pokoknya dia bilang katanya kalau kita udah bangun dari pagi, misalnya jam 5 jam 6 lah let's say, jangan langsung bikin kopi. Tapi bikinnya katanya jam 9.30 karena berdasarkan riset dari si pelaku kopi apa gitu, dia bilang alasannya, dan itu nempel banget di otak aku sampai sekarang. Jadi bikin kopinya jam segitu kamu selalu. Ada ngaruhnya nggak? Nggak tahu juga sih.
Menarik. Terus itu udah selesai dibaca? Itu udah selesai. Terus yang sekarang lagi currently baca currently readingnya ini Mindset. Yang ditulis Carol Dweck ya. Ini juga bagus banget sih. Dia kan memaparkan tentang perbedaan sih orang dengan fixed mindset sama orang dengan growth mindset. Aku baru baca mungkin kayak 3/4 kali ya, 70-75% gitu. Dan memang itu tuh dari situ tuh dia masih maparin orang dengan fixed mindset tuh gini, orang dengan growth mindset tuh gini. Jadi kalau fixed mindset tuh memang kita bukan orang yang melihat tantangan tuh sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu, sesuatu yang harus ini seru banget nih, gimana caranya kita bisa mengatasi gitu. Kalau si fixed mindset tuh kayak tantangan tuh kayak jadi aduh susah gitu, maunya yang bisa-bisa aja gitu. Itu juga udah masuk, si mindset ini udah masuk ke to-do list, to read list. 40 before 40 juga yang mau dibaca sebelum umur 40. Itu bagus sih. Dia lebih banyak narasi, kayak kalau Atomic Habits kan dia ada narasi, ada juga beberapa hal yang praktikal, tapi kayaknya porsinya 60-40 gitu ya kalau Atomic Habit ya. Kalau itu gimana? Ini banyak narasi. Jadi dia nyontohin orang dengan fixed mindset sama growth mindset nih bedanya gimana. Kayak kita tuh bener-bener ditempelin gitu loh di otak nih. Ciri-cirinya tuh bener-bener di orang, misalnya di olahraga. Dia maparin tuh ceritanya siapa, Michael Jordan lah, Tiger Woods. Terus ada juga atlet-atlet yang punya fixed mindset yang akhirnya mereka gagal gitu. Bener-bener dibikin nempel di otak. Terus udah gitu di bagian bisnis tuh juga ada. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang leadernya tuh punya dua karakteristik itu, gimana mereka jatuh, terus gimana yang satunya bisa tumbuh. Terus juga di hubungan relationship itu juga ada gitu. Jadi bedanya gimana, bener-bener dipaparin semua, dikasih contoh-contohnya. Cuman di setiap itu tuh, misalnya di setiap yang atlet gitu ya, dikasih contoh, dia maparin siapa. Cuma di akhirnya dia kayak, ayo tumbuhin mindset kamu gitu. Jadi dikasih tips-tipsnya. Itu ada, jadi ada semacam kayak kolom pendek gitu untuk menyimpulkan. Biar kita bisa mengubah mindset kita dari fix jadi growth. Gitu. Ngomongin olahraga ya. Jadi ingat acara-acara olahraga dan juga acara-acara buku, kayaknya udah banyak yang bikin offline ya. Sih? Kayak di timeline udah banyak yang akun-akun yang mempromosikan acara-acara mereka gitu. Iya, kemarin kan baru Pacar Merah ya yang berani offline ya. Pacar Merah iya, yang di post blog. Terus akhirnya sekarang kemarin aku lihat, dan ini adalah acara yang emang aku tungguin banget, yaitu BBW. Ini kayak dinanti-nanti gitu sama semua pembaca sih nih. Tapi kemarin baru Surabaya. Sekarang lagi berlangsung di Surabaya. Nah, Jakarta kan dapat kebagian September ya. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu bakalan tetap jalan. Soalnya dengar-dengar sekarang udah mulai naik level 1 ya PPKM. Emang iya udah naik lagi. Kemarin kan katanya sempat level 1, terus besoknya turun level 2. Diputuskan turun level 2 tuh gitu, kayak dalam sehari berubah kebijakan. Terus gak tahu deh sekarang gimana lagi, belum ngecek. Cuman emang yang COVID udah mulai ini sih, udah mulai temen-temen lagi sih tapi. Ada beberapa yang kena. Ya kita doakan aja BBW tetap jalan ya tahun ini ya, karena udah kangen banget gitu, kayak apalagi bazar buku ya. Ada sensasi tersendiri gitu, dorong-dorong troli, cekin buku satu-satu ya, meskipun belum tentu dibawa pulang ya bukunya. Yang penting datang ke keseruannya aja ya. Kamu ada acara yang ditungguin gak? Ada, jadi Ruang Tengah. Ruang Tengahnya dari Gramedia Pustaka Utama. Kebetulan ikutan juga nanti di situ. Oh iya, kamu? Iya. Jadi sebagai apa nih, pembicara atau enggak. moderator? Moderator. Tapi buat acara nanti deh, tunggu pengumumannya. Oke, baiklah. Iya, aku juga Ruang Tengah itu gara-gara kan aku kasih tahu di Kabar Kamis, terus ada yang komen, Kak, kalau nggak salah Ruang Tengah sempat ngeposting bakal ada Chan Hoke. Chan Hoke itu salah satu penulis favorit aku yang si Second Sister ya? Second Sister. Yang bener aku bilang gitu. Terus akhirnya kemarin sempat lihat lagi update-annya, dicolek juga sama orang yang sama, Yoga namanya. Kak, bener kan nih ada, jadi pingsan nggak? Iya, aku pingsan dulu. Acara kan hybrid ya? Hybrid ya. Jadi kayaknya online kayaknya online ya. Soalnya kalau dari Hong Kong ke sini lumayan ya Bun ongkosnya. Tapi kalau offline pasti kamu datang kan? Harus banget. Aku bawa dua-dua bukunya. Minta tanda tangan. Tapi ya itu sih, Ruang Tengah juga salah satu yang aku tungguin karena pengisi-pengisinya itu ciamik-ciamik itu. Ada Chang Kang Myong juga, meskipun sebenarnya bukunya aku nggak terlalu suka sih.
Judulnya Pasukan Buzzer. Oh, Pasukan Buzzer. Tapi oke. aku ya Iya, iya. penasaran sih nanti dia bakal cerita apa gitu di acara Ruang Tengah itu. Temanya kan ini kan buku-buku Asia kan memang. Emang buku-buku Asia, jadi sempat ada yang mengira Haimin Sunim katanya yang dibawa. Tapi nggak mungkin ya kayaknya. Kayaknya nggak mungkin ya. Waktu aku bikin review Haimin Sunim tuh di Potluck, aku baca-baca sih dia kayak lagi kembali ke pertapaan Iya, gitu, iya. karena ini kan abis kena Apa konflik Kena itu kasus ya. Kasus, iya sih. susah mungkin ngeluarin dia dari pertapaan ya. Dibayar berapa juga kayaknya nggak mungkin. Iya. Oke. Sama ini sih, ya ini bukan acara sih ya, Oke. cuman aku lihat di Twitter tuh itu juga dikasih tahu kalau kamu tahu buku Jakarta Sebelum Paginya Ziggy gak sih? Yang lagi rame itu Yang ya. lagi rame kan, Ziggy kan sebel banget ya di tiap nge-tweet kayak dia bilang ya jangan beli gitu kan online shop ini karena bukunya udah langka kan, katanya ada yang jual sampai 1,5 juta. Parah harga banget sih bukunya. itu 1,5 juta cuma Makanya. buat satu buku. Terus akhirnya kayak si Ziggy akhirnya sebel karena si all shop ini sangat tidak tahu diri gitu ya. Akhirnya dia merilis ulang bukunya. Padahal tadinya udah bilang nggak Iya. akan. Iya kan, aku juga lihat tweetnya dia bilang katanya udahlah nggak usah dicari, nggak bakal cetak ulang juga Iya, kata iya, dia. iya. Wah, tahu nggak padahal ya. Waktu itu tahun berapa ya, 2019 atau 20, aku pernah ke bazarnya Gramedia di BSD sana. Aku dapat JSP 10.000 harganya. 10.000 Bun. Dan itu ada satu tumpuk banyak banget, nggak ada yang beli gitu kan. Sekarang masih ada Nggak, bukunya? aku unhaul. Baru yang kemarin itu atau udah lama? Kayak udah tahun lalu deh. Tahu jual tahu 1,5 juta. Nggak gitu caranya. Terus yang ngomong-ngomong soal Twitter, kemarin kan kita habis bikin Twitter Space ya sama Kaika, ngediskusin Heartbreak Motel. Terus kan Kaika bilang lagi nonton Incantation. Terus aku besokannya aku langsung nonton. Aku malam ya langsung nonton. Langsung ya penasaran. Langsung gimana? Jadi sebelum Kaika ngomong soal Incantation, aku udah sempet lihat kan di Twitter ada beberapa teman yang nonton, terus kayaknya pada serem banget filmnya gitu, terus jadi akhirnya makin penasaran, terus nonton lah gitu jam 1 pagi gitu ya. Menurutku sih serem sih filmnya, udah lama nggak mungkin nggak nonton film horor yang dapet mood seserem itu gitu sih kalau aku ya. Kalau kenapa kamu emang? Kayak ekspresinya nggak excited. Ekspresinya kurang ini nih. Jadi kan aku juga nanya Kak Ika kan, Kak, dibanding The Medium sereman mana? Kata Kak Ika, The Medium kayaknya di luar sana ya, jadi kayak nggak mungkin kejadian di aku. Nah katanya kalau Incantation karena ngelanggar bahasanya tuh aib, bukan ngelanggar tabu, jadi kayaknya bisa aja kemungkinan di kita gitu. Tapi aku kayak ngerasa dapat vibe-nya sama gitu, kayak yang dijual bener-bener hanya perasaan menjijikan itu dari kejadian-kejadian di dalam situ gitu. Terus kan di dalam situ di Incantation itu kan ada desanya gitu ya. Iya. Entah kenapa desa itu jadi kayak mengingatkan aku sama Midsommar, tau nggak? Anjir, Midsommar. Tapi Midsommar kan cantik. Iya, kelakuannya kayak aneh-aneh gitu. Jadi aku langsung kepikiran, oh kalau orang Eropa kayaknya yang dijual yang indah-indah tapi dalamnya busuk. Kalau di Asia kayaknya udah dari awal kelihatan busuk kayak gitu. Tapi aku akui beberapa adegan sempat bikin kayak shocking gitu kan, kaget. Tapi secara overall buat di aku kayak kurang kena gitu. Kurang kena? Oke. Atau karena mungkin aku nontonnya kurang fokus juga, saking takutnya jadi aku kayak merem-merem terus aku sambil main HP gitu. Ya. Kalau kamu gimana? Aku nontonnya fokus banget sambil matiin lampu. Bagian yang jangan ya, spoiler nanti. Tapi kalau 1 sampai 10, 8 sih. 8 ya. Kamu nonton The Medium gak sih? Nonton. Itu juga serem sih. Itu iya. Iya, serem, tapi aku malah kayak lebih cenderung ke The Medium karena apa ya? Si acting si perempuan ceweknya tuh lebih meyakinkan gitu. Dibanding si Lee Ronan ya, tokoh utama Lee Ronan itu kayak kurang dapat aja di aku. Kalau aku sih suka sih sama acting dua-duanya ya, yang di The Medium sama yang di ini si Incantation ini. Sama sebenarnya ini juga ngingetin sama satu film juga sih, mirip-mirip ya temanya gitu. Yang mana? Ini si Incantation ini yang judulnya tuh Dabe. Gak tau deh baca gimana ya. Itu pokoknya film Timur Tengah. Kurang lebih moodnya sama, tapi menurutku si Dabe itu lebih serem. Ada di Netflix ada waktu itu kalau nggak salah nontonnya Netflix. Nonton apakah akan menimbulkan perasaan ngeri. Kalau aku 1 sampai 10 Incantation ya
7 lah. Aku kebalikannya, jadi kayak Incantation 7, Medium 8 buat aku. Tapi Medium tuh menurutku juga emang lebih tinggi sih nilainya. Iya kan? Aku taruh 8,5 deh kalau Medium. Dia naik 0,5. Cuma ya, karakter-karakter di film horor ini ya, kayak mereka tuh kenapa nggak pernah belajar dari film horor ya? Ya nggak sih? Iya juga kayak ya. Selalu gitu loh. Kayak sesuatu yang jelas, kenapa nggak dihindari? Iya, ya kayak udah tahu tuh ya, udah ada tanda-tandanya tuh banyak gitu yang bikin kayak lu tuh jangan lakukan itu, tapi tetap dilakukan gitu kan kayak. Bener kata Kak Ika ya, buat yang kurang masalah dalam hidupnya bolehlah ditonton. Karena emang kayak mencontohkan itu orang-orang itu kayak nyari masalah gitu. Iya benar sih, benar. Jadi intinya hikmahnya apa nih? Apa ya intinya ya? Bahkan aku tuh sampai nanya adik aku loh, yuk jadi ini sebenarnya si cewek ini kenapa sih? Serius? Tapi udah dijelasin sama dia. Kira aku paham. Tapi ya nggak tahu juga ya. Karena ya nanti kalau ngobrolin isinya spoiler. Iya sih, jangan deh. Tapi intinya mungkin jangan cari masalah gitu ya. Iya, jangan cari masalah sih. Kalau kurang masalah, cari masalahnya yang lebih normal-normal aja gitu. Yang berhubungan dengan sesuatu yang nyata di dunia. Iya, tapi serem juga ya kalau misalnya jadi serial killer ya. Iya juga ya sih. Aduh, ya intinya jauhi masalah. Jauhi masalah. Terus ada film apa lagi yang kamu tonton nih? Kalau di bioskop sih terakhir nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Itu film Indonesia. Terus ceritanya tentang keluarga Batak. Ini keluarganya orang tuanya nih tinggalnya di Medan. Di Medan apa? Ya pokoknya di sana lah ya, di Sumatera. Terus tinggal sama satu orang anaknya yang cewek. Mereka cuma tinggal bertiga. 4 bersaudara. Yang 3 di Jakarta, 1 di Medan sama orang tuanya. Terus yang 3 di Jakarta nih cowok semua. Terus si orang tuanya nih kayak nyokapnya sih terutama ya, kangen nih pengen lihat anak-anak udah pada nggak mau pulang gitu. Terus anak-anaknya ini nggak mau pulang karena pada bete sama bapaknya gitu kan, biasa daddy issue. Oke. Terus akhirnya biar anak-anaknya mau pulang gitu ya, terus si kedua orang tua ini bersekongkol untuk mereka bilang mau cerai. Bikin perkara, bikin gosip. Jadi akhirnya anak-anaknya pulang lah gitu. Jadi emang lebih ke drama, cuma ada lucu-lucunya gitu. Film Indonesia yang aku tungguin kayaknya cuma Pengabdi Setan 2. Itu iya banget. Nanti bulan depan ya Bun. Iya itu iya banget, nanti harus kita obrolin tuh. Oke. Kalau aku sih kemarin ke bioskop nonton ini Thor. Thor. Atas request adikku, ayo temenin kata dia gitu. Soalnya sebenarnya Thor sama Galaxy of the Guardian itu least favorite sih di dunianya Marvel itu buat aku. Tapi kemarin ya lumayan lah. Dan yang satu yang aku tangkep, ini nggak tahu ya spoiler apa enggak, kayak Marvel tuh sekarang makin banyak naruh anak kecil di setiap filmnya. Kayak Doctor Strange juga kan ada anak kecil, bukan anak kecil siapa? Amerika. Ya remaja lah ya. Remaja, terus kayak ada Miss Marvel juga tuh anak kecil bukan sih? Remaja juga. Iya remaja. Jadi kayak mungkin mereka mau mempersiapkan regenerasi ya. Itu teori aku. Maaf kalau salah. Ini agak-agak ngeri kalau ngomongin fandom Marvel. Teori soto ya pokoknya ya. Teori soto sebagai orang awam yang nonton Marvel. Aduh. Ya udah berarti pokoknya nanti kita tunggu Pengabdi Setan. Pengabdi Setan 2. Nanti kita bakal bahas. Perlu bikin spoiler. Ini podcast buku apa podcast film? Perlu bikin spoiler videonya gak nih? Bisa. Reaction ke trailer. Bener.